Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah, kita masih diberi kesehatan, kita masih selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat keimanan, rahmat kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga panjenengan sedoyo diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi dzurriyyah yang solih dan solihah. Panjenengan sedoyo yang belum menikah cepat-cepat diberi pasangan sakinah mawaddah warahmah wal barokah, dan sedoyo yang belum mendapatkan momongan semoga panjenengan diberi momongan secepatnya, amin Allahumma amin. Sebelumnya pembahasan kali ini kita sholawatan dulu seperti biasa untuk menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang manunggaling kawula Gusti. Tahu kata-kata manunggaling kawula Gusti ini dulu muncul setelah adanya wali, terutama di kala Syekh Siti Jenar dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Diceritakan sahabat bahwasannya Kanjeng Syekh Siti Jenar ini menerapkan kepada murid-muridnya untuk manunggaling kawula Gusti. Akan tetapi tentang manunggaling kawula Gusti ini pada waktu itu ditentang oleh Wali Songo, dan yang mampu mengimbangi keilmuan Kanjeng Syekh Siti Jenar ini adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau yang ditugaskan oleh Kanjeng Sunan Bonang untuk ngandani atau memberitahu kepada Kanjeng Syekh Siti Jenar bahwasannya ilmu manunggaling kawula Gusti ini jangan dulu diajarkan kepada murid-muridnya. Lah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manunggaling kawula Gusti ini pengajaran yang bagaimana? Jadi sahabat yang dirahmati Allah, ilmu manunggaling kawula Gusti itu sebenarnya bagus sekali, dimana orang yang menerapkan ilmu manunggaling kawula Gusti ini harus bisa benar-benar menyatu kepada alam, menyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegese atau maknanya di mana kita melakukan apa aja itu harus ingat kepada Allah, harus ingat kepada Tuhan atau Ki Gusti kang kenonoyo kang keno jopo, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu kenapa belum boleh diajarkan kepada murid-murid? Karena
pengajarannya jadi seperti ini. Apa sing aku alami, apa sing aku lakoni, iku sangka Gusti Allah, lan Gusti Allah iku ana ing atiku. Ibaratnya Allah itu ada di hatiku. Mereka mengartikan bahwa Allah itu menyatu dengan dirinya dan dirinya itulah Allah, gitu loh. Murid-muridnya yang beranggapan seperti itu. Jadi saya ini melakukan apapun itu karena Allah, dan Allah itu berada di hati saya, maka saya ini Allah karena Allah ada di tubuh saya. Itulah yang mengakibatkan kesalahan dalam mengartikan makna manunggaling kawula Gusti. Sebenarnya sahabat, apapun yang dilakukan kita karena Allah, ibadah kita karena Allah, kita minum ini karena ingin ibadah kepada Allah, dan apapun yang dilakukan kita itu karena Allah, ibarat Allah itu ada di hati kita, itu bermakna bahwasannya kita harus selalu mengingat semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan apapun itu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan apapun itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah jadi istilahnya Allah di dalam hati itu untuk mengontrol bahwasannya kita ingin melakukan apapun itu merasa dipantau oleh Allah, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada waktu itu Kanjeng Syekh Siti Jenar diingatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk tidak mengajarkan dulu tentang manunggaling kawula Gusti. Karena apa? Karena waktu itu umat atau masyarakat itu belum mampu untuk memaknai, mengartikan istilah manunggaling kawula Gusti. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di zaman sekarang mungkin bisa diajarkan karena orang-orangnya sudah lebih mampu untuk memaknai, mengartikan hal-hal yang kiranya sulit. Makanya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman dulu, zaman kewalian itu keyakinan yang dididik untuk umat, untuk masyarakat, bahwasannya berdakwah agama Islam itu dengan cara yang sehalus mungkin, dengan cara yang bisa diterima oleh umat setempat, atau istilahnya daerah-daerah di mana wali-wali ini mengajarkan agama Islam. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang yang diceritakan itu mengatakan, yang diceritakan manunggaling kawula Gusti ini sesat. Ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat. Akan tetapi sebenarnya itu ilmu yang sudah terlalu tinggi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengajarkan bagaimana kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kehidupan orang, kehidupan umat itu bisa mengontrol diri. Karena apa? Merasa dipantau, merasa Allah itu ada dekat dengan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu harus hati-hati untuk tidak melenceng atau melakukan kesalahan. Walaupun ya sahabat, kita sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa.
tapi paling tidak kita bisa mengontrol, kita bisa merasa bahwasannya Allah itu selalu melihat kita, selalu dekat dengan kita, dan apa yang kita lakukan itu Allah tahu. Nah, disinilah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manunggaling kawula Gusti ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jika yang diajarkan belum mampu, itu sulit sekali untuk melakukannya. Makanya kalau sekarang itu ada thoriqoh, ada mujahadah di mana thoriqoh mujahadah ini menambah bahwasannya kita harus lebih hati-hati dalam menjalankan syariat agama Islam. Dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan di banyak tayangan film bahwasannya Kanjeng Sunan Kalijaga ini terlihat sakti sekali, terlihat luar biasa hebatnya, mengalahkan dukun-dukun, bisa tembus bumi, bisa macam-macam sahabat. Loh, kenapa yang di film ini yang diperlihatkan keampuane Kanjeng Sunan Kalijaga? Karena pada waktu era dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga, era dakwahnya bukan hanya umat biasa, tapi banyak sekali dukun-dukun spiritual, ahli santet sihir itu yang mau menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya karomah Kanjeng Sunan Kalijaga itu bisa terlihat pada waktu itu. Masya Allah. Jadi era dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu memang luar biasa ekstrim. Musuhnya jin iblis, tidak seperti sekarang. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit cerita tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi tetap syariatnya dilakukan, akan tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin dididik untuk lebih mengerti, lebih paham bahwasannya kita hidup ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunannya itu dibawa oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh ulama-ulama sesudahnya sampai di Indonesia tahap Wali Songo yang benar-benar bisa merubah yang tadinya Jawa, Indonesia, Nusantara ini daerah yang sulit untuk diajarkan tentang Islam, buat area dakwah. Karena jasa Wali Songo, alhamdulillah Jawa, Indonesia, Nusantara banyak sekali yang menganut agama Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang berbudaya, Islam yang punya adab, akhlak, andab, asor, Islam yang tidak keras, Islam yang tidak merasa benar sendiri. Walaupun dalam ajaran itu tetap kita sebagai umat muslim, umat Islam punya keyakinan bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Akan tetapi kita juga tidak boleh menyalahkan masyarakat untuk menganut agama lain. Disitulah pengajaran Wali Songo. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada ras yang lebih kuat, akan tetapi menyatu menjadi Nusantara dan berkembang sampai sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo mari kita belajar
tentang budaya, tentang jasa-jasa Wali Songo, tentang adab-adab akhlak andap asor, dan sejarah-sejarah negara kita ini. Salah satunya ada Wali Songo. Jasa Wali Songo sangat luar biasa di Indonesia. Ahlul Bait, beliau yakin saya bahwasanya beliau Ahlul Bait, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana jasa-jasa beliau Wali Songo sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah panjenengan tetap orang Indonesia, di mana adat budaya lokal dan budaya sekitar itu masih melekat di daerah kita masing-masing. Jadi tetap uri-uri budaya-budaya kita, karena disitulah kita semakin kuat, semakin bisa merasakan bahwasannya negara Kesatuan Republik Indonesia ini negara yang hebat. Tutwuri handayani, bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda-beda, akan tetapi kita masih satu tujuan, yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit cerita tentang manunggaling kawula Gusti. Semoga bermanfaat. Banyak kata salah mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Kita belajar bareng. Banyak salah mohon maaf. Tetap di channel kami Gus Blangkon. Jangan lupa like, share, dan komen, karena terima kasih sekali panjenengan sudah mendukung channel saya sampai sejauh ini. Masya Allah, semoga panjenengan, amal panjenengan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik panjenengan. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.